salam buat teman-teman semua di Cirebon. Oke, ya sambil kita mengisi waktu, dipersiapkan buat teman-teman semua. Saya diminta untuk testimoni. Sebenarnya testimoninya nanti setelah Dr. Setio menjelaskan apa produk kita ini apa, tapi nggak apa-apa ya, saya akan sampaikan. Jadi saya jadi ingat 10 bulan yang lalu saya diminta untuk testimoni, Pak. Testimoni pertama kali, waktu itu saya baru mengenal alat ini dan nggak ada yang testimoni karena juga belum banyak yang merasakan, ya kan. Akhirnya saya memberikan testimoni dan ternyata testimoni saya itu cukup menginspirasi banyak orang. Saya juga aneh ya, gitu loh ya, karena memang saya sangat bersyukur dengan apa yang saya alami dengan produk dari Vovoway. Oke, jadi gini, saya memulai ini, mengenal alat ini dari seorang yang luar biasa yang namanya Ibu Lili di belakang ya. Yang saya kenal itu Ibu Lili yang pakai hijab warna orange ya, ini luar biasa, dia mengenalkan saya. Karena beliau mengenal saya 7 tahun yang lalu, 2015 7 tahun ya, dan beliau tahu tangan saya begini, Bapak Ibu, ini tangan kanan saya ini begini ya. Jadi ini dimulai tahun 2002, tiba-tiba kok saya megang sendok kok rasanya beda, Pak ya. Terus megang pulpen mau nulis kok beda nih ya kan. Lama-kelamaan tangan saya kok bergerak sendiri, Bapak Ibu, yang sebelah kanan ini. Kalau Bapak Ibu lihat tunjuk saya agak naik ya, yang ini ya. Kenapa Pak? Ya Bapak lurus ya. Saya ini yang normal yang kiri ya, yang kanan agak naik. Saya harus tahan begini ya. Saya harus tahan, kalau berdiri saya harus tahan begini. Adapun saya masukkan kantong, di dalam kantong saya begini ya, atau dia begini ya, keras semua sampai ke sini ya. Akhirnya saya ke dokter, ke rumah sakit besar di Jakarta, ada 2 rumah sakit besar di Jakarta, dan dokter melakukan beberapa tes kepada saya. EMG di salah satunya, ditusuk jarum semuanya pakai kabel untuk ngetes semua listrik yang ada di dalam tubuh kita ya. Dan nggak ketemu di mana salahnya Bu ya, dia nggak ketemu saya salahnya di mana. Akhirnya tidak memberikan hasil yang jelas saya sakit apa, yang jelas involuntary movement, pergerakan yang tak terkontrol sendiri. Apakah Parkinson, apakah stroke, apakah ada kerusakan apa, nggak ketemu ya. Jadi berjalan waktu, makin bergerak sendiri dia makin kaku begini, seluruh badan saya sampai ke sini nih, tangan saya ini kaku luar biasa ya. Jadi kalau saya nulis ya begini sendiri Bu ya. Kalau megang sendok mau makan, waduh, apalagi pakai kuah Pak ya, kuah bisa kemana-mana Pak kuahnya ya, karena dia bergerak sendiri, tremor ya gitu. Saya putus asa karena untuk melakukan hal-hal kecil itu saya nggak bisa. Untuk mengambil ini, untuk megang ini nggak bisa. Tapi kalau dari kekuatan kuat ya, kalau kekuatan kuat Pak. Tapi kalau untuk melakukan hal-hal kecil, waduh, perjuangan ya. Saya ke fisioterapis yang disuruh mindahin jepitan jemuran Bu ya, pindah dari sini ke sini. Gampang kan Bu ya? Masya Allah, susah minta ampun Bu. Iya, ya kan? Perjuangan, sampai keringetan ya. Jadi saya merasakan apa yang dirasakan teman-teman yang sedang mengalami stroke ya. Bapak Ibu, kalau ada orang stroke mohon sabar ya, ya kan? Kadang kita nggak sabar ya. Gila, pindahin aja begini aja gampang banget gitu loh ya. Buat kita gampang, buat mereka luar biasa perjuangan ya. Nah seperti itu. Berjalan waktu 2005 itu saya berobat kemana-mana, baik yang medis maupun yang alternatif Pak ya kan. Alternatif, seluruh alternatif lihat di TV, wah bagus deh, yang masuk ya kan. Dan tidak ada yang saya lihat bisa membantu. Makin lama makin parah. Saya malu nggak Bu? Mau salaman nggak bisa Pak. Saya salaman sama Bapak, coba Pak salaman nggak bisa Pak ya kan. Makanya kemarin pandemi salaman kita begini Pak ya. Senangnya minta ampun saya Pak ya kan gitu ya. Nah akhirnya 2005 Bapak mertua masuk rumah sakit karena stroke di rumah sakit besar di Jakarta. Kemudian dia bilang ada rumah sakit besar, ada profesor di sana jago banget ya kan. Saya bawa ke
sana hasil papi saya, kemudian dia bilang mau ini 2 hari lagi meninggal katanya, karena udah brain dead, otaknya udah mati, tinggal sistem pernapasan yang masih berjalan, ya kan. Dan betul 2 hari kemudian papi betul meninggal. Dan karena emang profesor ini sangat terkenal, akhirnya saya ditanyain, dok kenapa nih tangan saya, coba lihat katanya, taruh aja pak, taruh katanya, taruh begini kan enak bu ya, taruh begini kan enak ya, ini nggak bu bergerak sendiri, santai aja pak, tenang aja, nggak bisa dok. Akhirnya di MRI, suruh MRI tulang belakang. Habis selesai MRI tulang belakang, saya kembali ke sana, ya dok ini hasil MRI, dia lihat antara tulang ketiga sama tulang keempat kan ada dudukannya ya, bantalannya setiap tulang belakang itu ya ada apa sih, ada shocknya ya, shock breakernya gitu ya, bantalannya udah belesek katanya, neken ke spinal cord saraf tulang belakang gitu pak ya. Jadi akhirnya larinya ke sini. Terus gimana dok? Oh nginep semalam, nanti saya operasi ganti titanium ya di sini ya, di black saya black dikit ya, sejam lah saya kerjakan. Oke, itu udah panjang, dokter udah nanya kerja apa segala macam. Terus jadi dok, yang ada jamin, ya betul ya, dokter juga nggak berani jamin ya. Akhirnya saya kembali ke dokter saya yang pertama ya, di mana dokter saya yang pertama itu melihat seperti itu, kemudian dia ketawa gitu loh, pak itu si profesor itu teman saya katanya, ya kan, ini nggak kenapa-napa tulang bapak ini katanya, memang beliau adalah spesialis bedah saraf, ya kan. Kalau saya spesialis saraf, menurut saya nggak kenapa-napa pak ini. Terus gimana dok? Coba bapak periksa MRI kepala. Balik lagi, ini 2005 bu, ya udah 3 tahun. 2005 balik lagi, MRI kepala, datang lagi ke dokter itu, bingung dokternya, pak bingung apa? Saya nggak menemukan adanya kerusakan, normal semua, tulang belakang normal, kepala normal, ya di MRI kan. Pernah MRI nggak bu? Serem loh bu MRI itu. Ngerasain masuk ke dalam, diem nggak boleh bergerak, gini rasanya dalam kubur kali ya, ya kan? Gitu ya, 20 menit nggak boleh bergerak. Oke, di foto balik nggak ketemu. Pak sebentar saya videokan, dipanggil dokter dari ruangan lain, lihat bapak ini kenapa? Saya nggak ketemu kenapa, ya diobservasi, mulailah berpikir di situ, ini bukan medis. Banyak yang bilang, oh ini kiriman, ya kan? Ini bukan medis, ini magic, gitu kan? Iya bu, 3 tahun, ibu kalau tahu, ibu sakit, tapi nggak tahu sakitnya apa, frustasi nggak bu? Kalau tahu apa, kan bisa berobat. Ini nggak ketahuan, ya kan? Udah, akhirnya saya diberikan sanak bu, obat penenang, psikotropika, nebusnya harus pakai resep dokter. 6 bulan saya minum sanak bu, bawaannya apa? Fly bu, ya slow hidup saya, ya kan? Gitu. Akhirnya 6 bulan saya tetap melakukan alternatif, sampai ada yang alternatif saya dipahat segala macam, pahat pak, betul-betul dipahat pak belakang saya pak, ya kan? Jadi harus dikompres pakai araknya dia, 1 botol 1.250.000, ya kan? Gitu. Wah, nggak ketemu juga. Akhirnya 6 bulan saya minum sanak, sakit gigi, saya cabut sama dokter juga temen, ya kan? Bius dong, ya kan? 1 ampul, ya kan? Biasanya kalau dokter gigi habis bius kan diperiksa bu ya, ditek gitu ya, pakai itunya dia. Sakit teriak saya, ah masa katanya, udah 1 ampul masih terasa, emang minum apa? Sanak, saya bilang, wah gila katanya, 2 ampul bu baru saya nggak berasa. Oke, jadi di situ akhirnya saya melihat nggak banyak membantu saat ini, tidak memecahkan ke inti masalah, betul ya? Artinya kalau efek obatnya habis, ini mulai panas lagi, ya kan? Keras, ini harus di stretching bu, tiap malam saya di stretching sama istri saya, karena capek. Ibu bayangkan ibu 1 jam aja begini, mulai sekarang nih sampai jam 3 nanti, pegel ya bu ya. Ini hampir 24 jam kecuali kalau tidur, ya. Jadi saya di stretching, anak-anak juga malu, oh bapak lu ya tangannya begitu ya, ya kan? Teman-teman lihat, oh lu stroke ya, inilah itu, oh lu ngelakuin apa nih, ya kan? Ngomong kali lu, ya kan? Biasalah bu, ya kan? Maksud ya kita kan introspeksi ya, iya kenapa sih? Sampai saya bilang sama ya Allah, kalau perlu potong
Nyiksa bu, menyiksa bu, ya. Gini terus kaku. Saya ambil darah cuma 140 cc pakai tangan ini, ya. Padahal satu kantong darah itu minimal 230 cc. Ini 140 cc sudah 1 jam lebih nggak mau keluar lagi. Darahnya kental kalau diperiksa sama Mbak Nia, mungkin waktu itu hitam semua kali ya darah saya. Kental, nggak udah bukan kayak cairan gitu, nggak mau keluar lagi. Akhirnya saya sudah mulai terbiasa menggunakan pakai tangan kiri. Otak saya sudah merekam apa-apa pakai kiri, ngambil pakai kiri, nulis pakai kiri, ya kan? Kanan hampir tidak bisa dipergunakan dan orang-orang semua udah tahu tangan saya seperti apa. Ya sudah, saya sudah mulai hidup dengan kondisi seperti itu dan saya sudah mulai desperate, mungkin tidak akan bisa disembuhkan lagi. Tahun 2011, 2002, 2011, 9 tahun kan teman saya operasi tulang belakang, kemudian di rumah sakit yang sama saya, terus saya jenguk, dia bilang coba ke dokterku, aku bilang semua rekor masih ada di sini, 8 tahun ini ada semua, coba aja. Akhirnya saya ke dokter itu lagi, spesialis saraf, sama dia disuruh saya melakukan lagi tes EMG, tusuk lagi seluruh badan pakai jarum buat ngecek di mana sih titik salahnya, ya. Tapi sama dokter A, saya lupa namanya, dokternya masih muda, katanya sangat teliti. Diperiksa saya, begitu diperiksa dokternya nyerah bu, ya. Pak, karena ini titik terakhir, kalau ini tidak juga, saya nggak tahu bapak kenapa. Semua normal pak. Akhirnya saya ditusuk di sini bu, nih, ya. Pak, coba angkat jempol, pet bunyi, ini susah banget. Blinking pet, begitu yang 3 ini bu, ya ampun, saraf perifer, saraf tepi yang sangat halus di sebelah sini, radialis parsial parsis namanya, menyangkut ke 3 jari ini. Oke, itu dong, cuma itu, nggak ada hubungannya sama sini, nggak ada pak. Bapak operasi tulang belakang, bapak bisa meninggal di meja operasi, betul kan? Resiko besar kan? Ya kan? Gitu loh. Padahal selama itu 9 tahun, ya, dari 2005 sampai 2011, 6 tahun itu saya kalau nengok pelan-pelan. Karena tahunya di sini kan, ya kan? Tidur sampai beli kasur khusus, bantal khusus, ya tahunya di sini. Bukan di sini bapak ibu, ternyata di sini, ya. Happy dong bu, ketemu, ya kan? Dan juga bukan sesuatu yang vital. Kalau di sini kan vital banget bu, ya kan? Gitu loh, sangat akan dikit tusuk selesai, ya kan? Akhirnya langsung ditelepon di depan saya dokter fisioterapis, ya, fisioterapis. Ya bapak ini sudah 9 tahun gini. Oke, pak, fisioterapis nyerah. Oke, telepon lagi dokter akupunktur di rumah sakit itu, kondisinya begini. Oke, pak, yang menyanggupi untuk melakukan usaha pemulihan akupunktur, bapak akan distimulasi daerah sini, ya, gitu. Sebelumnya udah akupunktur waktu belum tahu di sini, ya kan, mau ditusuk di sini lah. Nah begitu udah ketemu di sini, tapi ibaratnya kabel sudah dipotong, sudah digigit tikus gitu loh. Mungkin nggak akan terjadi pemulihan yang sempurna gitu loh, ya kan? Saya jalani beberapa kali akupunktur, tidak ada perubahan. Jadi bapak akan distimulus ini, oke? Dan saya sudah nyaman, saya sudah ketemu saya sakit apa, dan saya sudah pergunakan apa kaki kiri semua, dan semua orang sudah tahu tangan saya seperti itu, ya. Akhirnya 2015 saya kenal Ibu Lili, ya. Kemudian berjalan waktu, jadi orang-orang yang kenal saya tahu semua tangan saya seperti ini. 2021 akhir, ya, 2022 awal tahun ini, Ibu Lili nge-WA saya pagi-pagi, ya kan. Malamnya saya lagi berdoa, ya. Tapi terus terang saya berdoa waktu itu, ya namanya kondisi pandemi 2 tahun, pengaruh dong bu ya, naik turun, ya kan, termasuk perekonomian ya bu ya. Malam itu saya minta sama Allah, ya Allah tunjukkanlah memang kalau, ya kan, jalannya lewat mana gitu bu. Tahu pagi-pagi begitu buka WA, yang WA Ibu Lili, ya, bang katanya, posisi saya kalau WA sama dia jarang jawab bu, jawabnya 2
saya tahu pasti mau ditawarin sesuatu, ya. Dia juga begitu. Kalau saya yang WA juga lama jawabnya. Tapi nggak tahu pagi itu saya bilang sama istri saya, jadi gitu. Coba aja jawab Jakarta, ya kan? Terus, bang, gua ada alat terapi, gua inget tangan lo katanya, ya kan? Yuk ketemu yuk makan siang. Dia ada alat terapi nih, ya kan? Yaudah yuk temuin, yuk makan di mana? Mungkin di sini aja makan pepek di terakhir rumah makan pepek bu. Datanglah Bu Lili, ya, dengan alat ini, dengan alat itu, mati mah. Ini apaan gitu ya? Di rumah makan bu, bayangin ya, rumah makan pepek, akhirnya diperiksa darah saya, dia kan wah gitu, ini jelek nih darah begini-begini, mau jelek mau bagus mana gue ngerti ya kan, ya bu ya. Terus kemudian akhirnya saya diterapi bu dengan alat ini ya. Tadi yang sudah terapi mana? Angkat tangan. Oke, rasanya apa bu? Rasanya enak, ringan. Sakit-sakit juga kan? Jeremet-jeremet, sakit-sakit enak bu ya. Udah lama nggak ngerasain yang sakit-sakit enak bu ya. Ya. Berapa ibu dikasih levelnya? Di Tangan? yang laser 2. Di tangan? Kalau yang di tangan tadi berapa ya? Lupa. 5, 6, 7? Seperti itu. Rata-rata gitu ya bu ya. Saya dikasih 30 bu. Insya Allah. Iya kan? Kalau ada 32 dikasih 32 sama dia bu. Karena udah mentok aja 30. Tapi begitu terapi naik sendiri nggak tadi jarinya? Naik sendiri jari bu ini. Bayangin 20 tahun tangan begini kena terapi, mau buka sendiri aja susah. Ini kena terapi naik sendiri. Enak gak? Ya kan? Masya Allah itu ya. Wow ya. Tapi biasa bu jual mahal ya. Kan kalau baru pertama kan jual mahal dulu bu ya. Oh gini ya kan? Benar nggak? Kan tahu cari tahu dulu berapa sih harganya gitu ya kan? Ya bu ya. Pertanyaan yang hari ini ada di benak bapak ibu semua ya. Terus akhirnya, tapi saya bilang sama istri saya, enak banget ini, ya kan? Oke, akhirnya besoknya terapi kedua, coba lagi terapi. Selesai terapi, kok hati saya mantep banget rasanya. Ini tangan enak banget, gak pernah saya merasakan ini dalam 20 tahun, gitu loh bu. Kita makan di rumah kawan kami, kemudian pakai kan makan Sunda bu, enak cocok sambal dulu ya, pakai tangan ya kan? Bismillah, bisa nih dalam hatiku, bisa ini enak ini. Saya diam-diam saya pakai tangan bu. Alhamdulillah ya Allah, untuk pertama kalinya saya bisa makan dengan memakai tangan. Alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Nah sekarang saya sudah bisa menulis dengan tangan kanan saya, ya. Semua banyak hal yang saya lakukan. Nah, apalagi tulis Arab pak, dari kanan kan pak, itu pakai tangan kanan pak, langsung dengan artinya pakai tangan kiri. Iya kan, berkah Allah kasih 20 tahun sekarang saya sudah bisa kanan kiri, ya. Kalau dulu minta dipotong nggak sama Allah, ya kan, ya Allah potong aja lah tangan gue, ya kan. Sekarang alhamdulillah bu, ya. 20 tahun Allah kasih begini. Sekarang jualannya gampang banget gue bu. Ya kan? Lu tahu tangan gue kan? Iya. Nah bisa sekarang. Ya. Dulu saya sholat begini bu. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah bisa bu. Ya. Alhamdulillah. Jadi itu akhirnya kita mulai sharing tentang hal ini. Awalnya juga kita ragu apakah bisa diterima apa enggak. Alhamdulillah dari mulai Januari sampai hari ini kita enggak berhenti tebar manfaat, dan hari demi hari yang kita lihat adalah orang yang pasca stroke, yang nggak bisa jalan, yang kejepit saraf, yang diabetes, kemarin ada yang Parkinson 23 tahun, ibu 68 tahun, tangan begini dua-duanya, 23 tahun bu. Ya, ada videonya. Ya, hari ini temanku, sahabat kami masih di Bandung, ya, gitu. Terapi 1 kali setelah 23 tahun langsung tangannya diem. Itulah kenapa kita melihat kita perlu memberikan edukasi
kasih alat ini kepada teman-teman di Cirebon hari ini ya, gitu. Dan masih banyak lagi yang belum tahu di sana dan sebetulnya perlu informasi alat ini. Oke? Nah, kan malam itu berdoa Pak, kondisi lagi cuma tipis Pak, bingung nih Pak, anak 3 kuliah semua, ya kan? Gimana akhirnya berjalan waktu kita tebar manfaat. Alhamdulillah berjalan 10 tahun ini, 10 bulan ini kami mendapatkan rezeki dari Fohowe ya. Kami mencapai 1 miliar pertama kami dari bonus dari Fohowe Bapak Ibu ya. Dan Alhamdulillah kemarin minggu lalu, Sabtu lalu kami merayakan 2 tahun Fohowe ya kan. Di situ diberikan 7 buah mobil remote ya, 1 Pajero dan 6 expander. Alhamdulillah kami dipercaya diberikan amanah mendapatkan salah satunya ya. Sebetulnya bukan karena kami hebat, enggak. Dalam menjalani kami mengajak, kami sharing, dan kami dipertemukan dengan orang-orang hebat, orang-orang yang percaya kepada kami ya. Di antaranya adalah Bapak Hendihan ya, Bapak Hendihan ya, seorang aktor RTV yang sampai hari ini hampir tiap hari muncul di TV ya kan, gitu. Dan beliau pun sekarang sudah begitu besar, termasuk ini adalah tim beliau ya, gitu. Jadi kami dipertemukan, alhamdulillah. Jadi setiap waktu kita bisa. Nah, tapi kenapa Bapak Ibu harus mempunyai alat ini? Dan kalau berkenan menjalankan atau sharing tentang informasi alat ini, ada satu hal Pak ya, ini layak untuk dilakukan. Kenapa ya? Ini produktif gak alatnya? Saya dengar teman-teman di Cirebon ini ya, banyak akupunturis ya, katakan deh ya, akupunturis ya kan. Terus juga ada yang nggak ada background apa-apa tapi bisa membuka terapi dari rumah ke rumah, dan alhamdulillah dari sana mereka mendapatkan untuk harian dari hasil jasa terapi. Bapak Ibu mungkin nggak disangka ya, hasilnya mulai dari ratusan ribu sampai jutaan, sampai puluhan juta dalam 1 hari hanya dari jasa terapi ya, gitu. Senang gak tuh ya pada saat orang makasih sama kita, makasih Bang diperkenalkan ini. Sekarang alhamdulillah anak kuliah bisa terbayar, biaya berobat puluhan juta bisa terbayar, rumah harus sewa harus bayar bisa terbayar hanya dari produktivitas alat ini. Itu enggak Bapak Ibu dapatkan di mana-mana. Memberikan rezeki tapi bukan kita itu ya ya, seperti itu. Jadi ayo Bapak Ibu, hari ini kami hadir. Setelah ini akan disampaikan secara detail ya, gitu. Dan kami siap membantu Bapak Ibu untuk semua berhasil di sini ya. Alhamdulillah demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja ya kita panggil. Beliau ini adalah seorang dokter. Beliau masih bekerja di Stanbe Pharma, betul loh ya, di Bandung gitu loh ya. Tapi beliau bersama